Master Andri Wongso. Beliau adalah motivator sukses dari Malang. Perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku dan perjalanan beliau yang berhasil sampai dengan saat ini. Bagaimana semangat Master Andri Wongso dalam kehidupan dan bela diri? Sobat-sobat Singgu, hari ini kita kedatangan Master Andri Wongso yang namanya sudah tidak asing di dunia olahraga. Malam, Master. Terima kasih malam ini telah datang, Master. Mungkin Master bisa cerita singkat lahir di mana, perjalanan hidup Master singkat. Saya lahir di Kota Malang, tepatnya 68 tahun. Lahir dari keluarga miskin, sekolah pun minim. Oh gitu. Tahun 65 terjadi Gestapo PKI, Iya. saya sekolah di sekolah Mandarin di Kota Malang, ditutup. Ditutup. Sejak itu tidak bisa sekolah lagi, ya. Lalu mama saya jualan kue di kantin sekolahan, ditutup juga, terpaksa tutup. Kebetulan karena orang tua tidak mampu menyekolahkan saya, dan saya punya kakak dan punya adik, tiga-tiganya tidak sekolah. Maka tahun 65 berhenti semua, dan mama jualan kue di kantin sekolahan ditutup, terpaksa bikin kue jual di rumah. Jadi banyak tukang rombong, tukang gerobak yang pagi ambil barang, dijual, sore setor. Sejak itulah saya dan koko saya, adik saya, masuk ke Universitas Masyarakat, Fakultas Penderitaan. Begitu ya? Iya, Universitas Masyarakat. Dari sana, ya kalau saya mikir, bersyukur saya pernah hidup miskin. Karena dari kemiskinan ini loh, saya menyadari betapa pentingnya sikap mental. Iya, ya. betul. Melalui perjuangan yang luar biasa lah. Saya umur 11 tahun, kehidupan kondisi miskin. 11 tahun kemudian, umur 22 tahun, saya mengembara ke Jakarta. Rubah nasib. Waktu itu kakak saya sudah berangkat ke Jakarta, ngasih surat. Andri, berangkat ke Jakarta, rubah nasib. Mama nganter ke atas bis sambil nangis, ngasih ini loh, kopi 1 botol dalam perjalananmu, ini kue, ini mama jahitkan 2 baju untuk berangkat. Ingat, jangan takut ngadep ke depan, berani dan jujur. Kata-kata itu, berani dan jujur. Tapi sambil nangis. Mungkin ya anakku paling ganteng mau berangkat lagi. Gitu. Ada 2 yang berangkat ya? Jadi saya tahan gak bisa nangis. Setelah mama turun, bis jalan. Bis jalan kita buka suratnya. Intinya rubah nasib. Rubah pakai apa? SD gak lulus. Jadi gelar saya Andri Wongso SDTT. Sekolah Dasar Tidak Tamat. Tidak tamat. Tapi beruntunglah setelah melewati perjuangan yang luar biasa, ya syukur saya bisa mengentaskan kemiskinan. Maka gelar ditambah. Andri Wongso SDTT, TBS. Tapi bisa sukses. Hebat. SSI. Syukur sampai saat ini. SDTT, TBS, SSI. Andri Wongso Sekolah Dasar Tidak Tamat, tapi bisa sukses. Syukur sampai saat ini. Nah waktu itu di Malang seumur belasan tahun sudah mulai latihan kungfu. Karena zaman segitu kan gelap-gelapan latihan. Latihan kungfu dengan keras. Maka waktu saya sampai Jakarta tahun 76. Umur saya 22 tahun. Cukup lama dong latihannya. Kerja belajar sebagai salesman. Sebagai salesman, keliling kota kecil, Jakarta, daerah Bogor dan sekitarnya. Tapi sambil latihan juga. Bahkan tahun 76 akhir saya udah buka perguruan. Namanya Hapkundo. Hapkundo. Suatu ilmu bela diri
Hab itu gabungan, kun ilmu, do cara. Cara sebuah ilmu yang istilahnya campuran. Campuran ya. Ya, karena dulu saya latihan kan Shaolin sama Santung. Santung ya. Lalu mungkin terpengaruh video dan film-film Bruce Lee. Bahwa perlu ada satu perubahan. Iya. Nah, dari Jakarta saya kerja 4 tahun, tahun 80 ya. Saya punya cita-cita untuk jadi bintang film di Hong Kong. Film kungfu. Film kungfu. Pada saat kita ngomong ke orang lain, saya mau jadi bintang film, diketahui orang. Mana mungkin? Iya, Mana mungkin? Dari sana saya belajar bahwa kehidupan ini serba mungkin. Selama kita punya mental, punya pikiran positif, saya bisa, saya mau, memungkinkan semua terjadi. Betul. Jadi tahun 80 betul-betul lewat speed yang luar biasa, saya bisa ngelamar dan diterima di Eltena Film, perusahaan Hong Kong yang main film di Taiwan. 2 film, lalu di Indonesia 1 film, lalu saya berhenti main film, jadi wirausaha. Wirausaha kartu ucapan sambil buka perguruan. Hab Kundo tadi. Ya, dari perusahaan kartu Harvest, perintis kartu kata-kata mutiara, mereknya Harvest, tanpa modal. Modalnya ngajar kungfu. Dari uang itu dibuat modal. Siapa sangka 5 tahun saya jadi miliarder. Berubah total. Dari sini menunjukkan kehidupan itu berubah. Siapa yang punya mental positif, siapa punya keyakinan, siapa yang mau berjuang, pasti sukses, pasti bertumbuh. Nah dari sanalah setelah lewat satu perjuangan yang luar biasa, muncullah filosofi success is my right. 成功是我的权利. Hak kita, sukses adalah hak kita. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Dan filosofi ini sudah nyebar kemana-mana. Itu memengaruhi anak yang nggak sekolah, anak miskin, anak desa, ya yang kurang pengetahuan, kurang pengalaman. Tapi kalau jika mentalnya sukses adalah hak saya, dia terbakar, dia akan maju. Nah ini menjadi filosofi dan udah nyebar ke se-Indonesia. Itu proses saya. Jadi dan Master Andri Wongso yang kata-kata itu Mas Andri Master yang itu ya, kembangkan ya. Iya, kata-kata motivasi. Motivasi. Dan terus tahun 98 saat Indonesia mengalami kemerosotan, ganti presiden kan gunjang ekonomi, krisis luar biasa. Saya mulai diundang kiri kanan sebagai motivator. Nah, di sanalah secara tidak langsung saya punya kesempatan untuk mengembangkan diri dan sampai dikenal sebagai motivator nomor 1 di Indonesia. Karena yang saya bagikan bukan pengalaman kosong, bukan nulis baca buku orang lain kita cerita, tapi saya mengalami sendiri proses mengalami sendiri dari penderitaan, dari miskin, dari keterbatasan, dari kekurangan bisa berubah menjadi sukses. Dan ini energi itu yang nyebar kemana-mana. Master juga ada tulis buku ini ya, tentang Bruce Lee ya. Saya dikasih nih sama Master Andri Wongso tentang motivasi, tentang filosofi dari Bruce Lee dijelasin satu-satu persatu ya. Iya. Jadi ada 40 kata-kata Bruce Lee yang memengaruhi, yang memengaruhi dunia, ya termasuk saya, bahwa betapa luar biasanya spirit. Bagi saya juga sama, kungfu merupakan satu pemolesan diri, latihan diri, mengalahkan diri, ya, memoles diri, yang sangat luar biasa. Kalau orang nanya pengaruh apa kungfu terhadap bisnis saya atau motivasi saya, 100% pengaruh. Karena di dalam kungfu itu memengaruhi manusia yang belajar ya, mentalnya, berani, satria, konsekuen, punya kemauan, punya kepercayaan diri, ulet, sabar, komplit. Nah ini dasar karakter manusia yang mau sukses harus punya, dan itu ada di kungfu. Beruntunglah kayak kita ini ada Jing Wu Quan ini ya.
Wah, ini kesempatan anak muda untuk belajar. Iya. Karena kalau kita tidak moles diri sendiri, siapa yang moles? Nggak ada beli mental di luar, Betul. bayar sekian, contoh mentalnya ada. Nggak bisa, melewati. Karena dari kungfu lah saya banyak sekali membantu saya meraih keberhasilan. Dan itu sangat vital banget. Dan kebetulan waktu itu Bruce Lee begitu luar biasa, pas ulang tahun keberapa saya tulis. Energi Bruce Lee 40 keluar biasaan dia. Spirit dia. Spirit. Dan ini semua dibentuk oleh kebiasaan. Ada satu kata ya, Bruce itu pede banget. Ditanya oleh wartawan, Bruce Lee, saya tanya Anda, kalau di kancah perguruan Amerika, kungfu, bela diri, Anda di posisi berapa? Bruce Lee menjawab, kalau saya bilang 1, Anda bilang bohong. Kalau Anda bilang nomor 2, ya saya nggak terima. Berarti nomor 1. Iya, dia mau nomor 1 Itu ya. kepedian. Dan pede dari latihan kungfu itu wajar. Nggak kelihatan sombong, kan apa? Bahasanya beda. Orang lain nggak sombong, terserah. Ini apa adanya. Seperti kita, lompat 1 meter, bisa ditanya, bisa? Ya bisa. Kalau orang lain bilang, kok sombong, bilang mudah-mudahan. Lah cuma 1 meter aja, bisa dong. Nah kepedian inilah, kita sebagai pelaku ataupun yang berlatih kungfu, bela diri khususnya, harus punya kepercayaan diri, keyakinan. Betul. Sampai jawaban Bruce Lee seperti itu. Maka Bruce Lee, kita bisa banyak belajar spirit dia. Tentang kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Dia jawab gitu aja, nggak semua orang bisa punya pemikiran jawabnya begitu. Wih, mantep banget. Makanya, Iya. Kalau saya bilang nomor 1, Anda bilang saya sombong. Iya. Kalau Anda bilang nomor 2, saya nggak terima. Berarti 1. Cuma Iya, karena apa? Dia keluar dari apa yang dia bicarakan, dia lakukan. Jadi wajar aja. Gitu. Nah, spirit seperti ini perlu anak-anak muda yang secara sadar kita belajar. Tanpa mengembangkan karakter yang di dalam, nggak mungkin sukses. Sukses dimulai dari cara berpikir dan sikap mental manusia itu sendiri. Dan Bruce Lee komplit mengembangkan mental, maka begitu luar biasa. Di Amerika bisa mengembangkan sampai sekian, sampai sekarang ini. Dia udah meninggal 50 tahun, tetap top. Tetap namanya. Karena energinya yang mahal. Betul. Energi yang telah dia olah sendiri. Memang luar biasa tuh. Iya, Pak Yudis. Master. Ada lagi yang diceritain Master, ada satu lagi mungkin di dalam ini apa yang menurut Master Tentang kebiasaan. Dia bilang, saya tidak takut seseorang yang latihan 10.000 kali tendangan tapi berbagai macam. 10.000 kali latihan berbagai macam tendangan. Yang saya takut adalah latihan 1 tendangan tapi 10.000 kali. Itu spontan. Maka dia lebih mengutamakan spontanitas. Spontanitas itu kan langsung keluar. Itu bukan muncul cuma-cuma, pasti latihan. Cuma begini ya, nggak gampang. Kalau tidak biasa, nggak latihan, nggak mungkin muncul. Maka dia butuhkan latihan yang benar. konsisten. Konsisten. Karena begitu latihan konsisten di dalam lapangan, nanti di luar kehidupan, kan kita hidup kan macam-macam, ketemu yang aneh. Nah itu muncul konsisten. Harus sabar, harus ulas, harus kreatif, harus punya kepedian. Jadi memang sangat luar biasa. Enggak semua orang bisa baca begitu, Master. Iya. Kayak judul depannya, knowing is not enough. Mengetahui saja tidak cukup, we must apply. Kita harus mengaplikasikan. Willing is not enough. Kemauan saja tidak cukup, we must do. Kita harus lakukan. Jadi kemauan aja nggak cukup, lakukan. Sama seperti saya mikir, saya mau jadi bintang film. Orang ketawain, ya nggak apa-apa. Orang nggak percaya diri saya, nggak masalah. 1000 orang tidak percaya kemampuan saya, itu hal biasa. Tapi kalau saya tidak percaya pada diri sendiri, nah itu baru binasa. Betul. Betul nggak Pak Yudis? Betul. Luar biasa. Motivator ini ya. Hebat deh. Memang ini generasi muda harus lihat spirit Master Andri Wongso ini benar-benar kalau bicara tuh luar biasa. Kita nih kayaknya kebawa nih. Lanjut yang tadi, Master ada pesan apa sama generasi muda ini dengan motivasi Master nih sangat bagus sekali buat ini.
Ya buat saya anak-anak muda sekarang ini ya dimudahkan oleh teknologi. Itu rentan sekali, mudah getas mentalnya, umpama kerja. Baru seminggu, nggak tahan, cari lagi. Kayaknya punya kesempatan. Nah zaman dulu ya nggak bisa. Nah harus belajar ulet, belajar sabar menghadapi apa yang dia kerjakan. Nggak ada sukses itu dicapai dengan cepat, instan. Semua butuh proses. Kalau mereka tahu itu butuh proses, akan belajar keuletan. Jadi terutama buat anak-anak muda ya, kalau punya kesempatan, belajarlah bela diri. Minimal olahraga ya. Lalu pintar bergaul, kemanapun bisa bergaul. Dan terutama belajar. Di mana saja harus menumbuhkan sikap mental untuk belajar. Gitu. Makin dimudahkan, makin harus belajar ulet. Karena zaman nanti ini, yang utama sebetulnya buat saya, anak muda ini komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya, baik di HP, baik tatap muka, itu dibutuhkan. Dan spirit belajar harus kuat. Karena itu modal utama untuk bisa berkembang. Kalau tidak, di depan ini persaingan makin ketat. Betul. Tidak punya mental, akan gagal. Betul sekali. Memang kita juga seorang bela diri harus belajar mental semua. Kita bangun tuh karakter building seseorang. Iya. Ya, untuk bisa diterapin ke masyarakat waktu dia. Iya, itu. betul. Ya, jadi sebenarnya bela diri ini sangat bagus sekali untuk belajar untuk masuk kehidupan sehari-hari. Iya, Bukan bahwa kita mau belajar mental, karakter, fisik, betul, spirit, iya. emosi, Iya. Pak, komplit banget. Iya, bukan bahwa kita belajar bela diri semata-mata maunya berantem. Iya. Bukan itu yang utama Bukan ini. bukan itu yang utama. Ya. Makin kita ngerti menundukkan diri sendiri lewat latihan kungfu, itu secara tidak langsung mental jadi matang. Betul. Karena mampu tidak, inti latihan bukan untuk mengalahkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Tentang kemalasan, kerajinan, keuletan, kesabaran, kemauan, tanggung jawab, semua komplit di latihan bela diri kita. Nah, saya juga belakangan ini banyak mendengar Master menciptakan gerakan namanya AW S3. S3. Apa sih itu, Master? Ya, kira-kira tahun 2012 sampai tahun 2014, saya mengalami cedera lutut. Berdiri lama sakit, duduk lama sakit, olahraga sakit, saya ke dokter. Dari rongsen dokter, ya, keluar foto tulang lutut ini nempel, artinya bantalannya habis. Nah, saya cari 5 dokter di Indonesia itu semua mengatakan harus ganti tempurung. Saya coba ke MUNI, ya, ke Singapura, ke Penang, tetap sama. Dokter menyarankan ganti tempurung. Saya takut. Maka saya mikir, bagaimana caranya ya? Tanpa operasi, sembuh kakinya. Cari, mulai hunting di YouTube, di senam, di yoga, di kungfu. Ketemulah sebuah gerakan hanya jinjit dan jingket. Gampang banget. Simple. Dalam berapa bulan sembuh total. Wah, luar biasa. Setelah itu tahun 2016 mulai saya sharing ke keluar. Ternyata orang yang sakit lutut ini banyak sekali. Saraf kejepit banyak sekali. Dari latihan senam AWS3, woi, ternyata dapat sambutan. S3 artinya sehat, semangat, senang. Penting manusia itu sehat dulu. Cian Kang Ti. Iya. Kedua holy, semangat, spirit. Ketiga happy. Happy termasuk sukses. Happy, senang. Kita sehat, senang. Iya. Nah, jadi dari latihan ini sekarang udah nyebar kemana-mana. Ditambahlah kata-kata senam AWS3 menyehatkan dunia. Senam AWS3 berkat bangsa. Senam AWS3 memperpanjang usia. Luar biasa. Ya, nah dari sini target saya cukup besar untuk menemui presiden.
Oh, nanti 2024 2000. supaya senam AW S3 yang satu-satu di dunia ini. Gerakan ini satu dunia itu bisa menjadi senam terapi nasional atau senam terapi Nusantara. Iya, betul, Ya, betul. tahun depan pas habis pemilu kita punya target ke sana. Karena sudah di mana-mana sudah ada orang Sudah ada, itu udah kemana-mana. di Jakarta ada 18, Surabaya, Samarinda, ya, kota-kota lain, Bali, semua Bali itu belajar semua. Dan itu yang tercatat, yang nggak tercatat, udah semua udah viral kemana-mana. Targetnya sedunia maksudnya. Maka menyehatkan dunia. Itu kalau dalam dunia kesehatan semua tahulah namanya senam AWS 3. Iya. Nggak ada yang nggak tahu. Master Andri Wongso yang mempropori ini gerakan ini. Saya menciptakan 6 gerakan. 6 gerakan ya. Ya, nanti bila perlu kita Iya, selipkan ntar mungkin harus diambil Iya. ini untuk akhirnya. Itu banyak sekali seperti salah satu RW di Greenfield Iya. sudah kena saraf kejepit 10 tahun. Dokter bilang harus dioperasi. Nah, dia agak mendengar di depan latihan dia agak pasif lah. Lama-lama dia coba deh. Setelah nyoba cukup 2 bulan sembuh total. Sampai hari ini. Dan itu nggak satu, banyak sekali orang latihan senam AW ini jadi sembuh. Karena ini satu-satunya gerakan yang saya ciptakan ini, satu-satunya di dunia. Kalau nggak ada buktinya tidak mungkin menyebar kemana-mana. Iya. Semua orang pasti begitu, ada faedahnya pasti diikutin dah. Ya, apalagi sebelum latihan senam inti, itu latihan pemanasan dulu. Dari kepala sampai senam atas, senam bawah. Di bawah, gerakan, sit up, dan sebagainya itu setengah jam, gerakan senamnya setengah jam. Setengah jam. Nah, kalau bisa di rumah juga latihan. Nah, kalau latihannya bagus, seperti saya ini 68. Iya, 68. Saya sering dikasih video. Master di rumah lagi push up, lagi apapun ya. Luar biasa. Kita yang lebih muda aja nggak begitu amat gitu loh. Ya, jadi manfaat dari semuanya, dari spirit dari Master ini adalah dari kehidupan yang boleh bilang minim, miskin, dengan dia menderita, ya timbullah motivasinya yang besar, dan dengan spiritnya dia belajar bela diri, ini membentuklah karakter Master Andri Wongso. Jadi dalam bela diri ini sangat bagus-bagus sekali lah untuk generasi muda, jangan cuma main HP ya. Iya. Betul ya. Pastikan untuk belajar kalau bisa sih ya, kungfu terutama. Itu kan mental satria akan muncul. Mental konsekuen akan muncul. Mental disiplin akan muncul. Kreativitas, pergaulan. Wah, itu komplit banyak sekali ilmu di luar fisik. Itu mental. Dapat semua. Iya. Nggak bisa, Master bilang nggak bisa mental itu dibeli. Iya, nggak bisa. Nggak ada dijual. Harus kita sendiri yang ngolah. Iya. Maka saya sendiri setiap hari pasti saya set up push up ratusan. Set up udah pasti. Kalau nggak terbentuk latihan kita. Gimana bandelnya Master coba? Mungkin saya kalah. Sobat Cinggu, open your eyes. Kita melihat Master Andri Wongso memperagakan senam AW S3-nya yang sudah viral kemana-mana. Kita sangat-sangat beruntung hari ini Master yang turun tangan. Ya, senang sekali hari ini saya mau peragakan senam AW S3. Saya ciptakan ada 6 nomor, tapi yang saya peragakan hanya nomor 1 saja. Ya. Ini kaki dibuka, angka 11. Bentuknya bisa jadi 4 kali, 4 potongan. 1, cincin, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu aja. Nah, sekarang saya jadikan satu ya gerakannya ya. Lihat lututnya, tekuk, angkat, tekuk, angkat, tekuk, angkat, tekuk. Kalau ini dilakukan 50 kali, 100 kali, 200 kali, badan akan panas. Kalau badan panas, saraf kejepit,
pasti akan jadi longgar, lutut akan jadi kuat karena gerakan ini. Iya. Ya. Lurus, lutut, agak berjijit, teguh. Lihatnya gampang, lakuinnya nggak Iya. biasa. Inilah gerakan AWS 3 nomor 1. Nomor berikutnya Anda bisa buka di YouTube channel. Saya coba-coba di samping, nggak biasa, nggak bisa. Lihatnya simple. Ini bener, ini bener. Mungkin ada pesan dan kesan apa, Mas Ren? Oh ya, saya senang sekali waktu itu Pak Yudis undang saya tentang pembukaan peresmian kungfu Jing U Kuan ya. Saya senang karena apa? Memang darah saya di kungfu dan anak-anak muda harus latihan ya. Di samping olahraga biasa kalau bisa kungfu apalagi laki-laki. Karena seperti yang saya katakan tadi, dengan latihan kungfu mental akan terbentuk. Lebih ulet, lebih satria, toleransi, punya kemauan, punya mimpi, punya kreativitas, maka latihanlah di tempat kita ini. Terima. Luar biasa. Master juga salah satu pendiri Cingwu kita nih. Kita juga sangat bangga beliau sebagai pendiri di sini memberi motivasi kita punya perkumpulan supaya akan datang lebih berkembang. Mengikuti senam AWS 3-nya berkembang. Oke, terima kasih Master. Ya, terima kasih rekan-rekan Cingwu. Ya, sahabat-sahabat Cingwu, mungkin ini cukup sampai sini, Master. Terima kasih telah datang dan share tentang spirit, kehidupan, motivasi, dan memberi suatu contoh kasih generasi muda bahwa semua generasi harusnya punya spirit yang besar, motivasi yang besar, dan berani susah. Itu harus mental kita harus benar-benar kuat. Iya, itu namanya kan menundukkan diri sendiri. Iya. Mengalahkan orang lain adalah kuat. Iya. Menundukkan diri sini baru itu luar biasa. Oke, terima kasih Master. Terima kasih telah datang sini. Terima kasih. Iya. Pak Yudi.